perempuan yang datang minta kasihan daripada Tuhan. Nah, itu kan perumpamaan. Tetapi Yesus sama sekali tidak siapa yang menjawabnya. dimaksud jaing itu loh? Silakan. Ini bukan perumpamaan, Papi. Tidak dibilang perumpamaan. Berarti perempuan itu anjing. Ini kisah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebenarnya dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan ras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan ras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengulas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Luga Tamunan, ya, orang yang mengaku nabi. Ini orang Kristen mengaku nabi, ya. Nabi Luga, ya, nabinya Kristen ini. Dan pernah dia dilaporkan ke polisi, bahkan masuk TV One, tapi tidak ditangkap. Karena apa? Karena dianggap orang gila. Nah, ini ada debat sama Aki Fahrub, ya, yang dimana beliau ini adalah seorang mualaf. Dan di akhir-akhir itu juga ada Utinora dan juga Aki siapa namanya itu, ya, papi-papi, saya lupa nama aslinya tuh. Terus berdebat dengan seorang pendeta, yang dimana pendeta itu hanya berputar-putar di saat berdebat. Baik, kamu muslimin, demikian videonya. Siapa? Namanya Bapak. Mamanya siapa? Mamanya Tuhan perempuan yang bernama Roh Kudus. Nah, itu perempuan. Ini mah kurang gaul. Kau baru nangkep kau Bang Faro. Aduh. Ini Bang Faro ini kurang gaul, belum jauh ini jalannya. Ini terlambat, nggak gaul. Sebenarnya kan perbedaannya memang nggak bisa kita salahkan. Biang keroknya adalah para pendeta. Selalu nggak berani ngomong Yesus itu anak kandung. Oh, itu artinya bukan Allah berarti beranak. Kalau Allah tidak beranak, ya berarti apa bedanya lo sama Islam? Allah itu tidak beranak dan tidak beristri. Kalau di gua anak Tuhan kami itu ada bininya, ada anaknya. Betul. Makanya itu anak kandung. Oh, jadi Maria itu mama siapa dulu? Itu mama siapa? Mama angkat, Ya, Maria. kan pembantu. Oh, Mama Jam angkat. lahirnya sama Roh Kudus. Yang melahirkan dia kan Maria, bukan Roh Kudus. Iya, bukan Roh Kudus. Sebelum Yesus keluar dari Maria, Yesus itu sudah jutaan tahun di sorga bersama Roh Kudus. Cuma turun di 2000 tahun yang lalu. Oh, berarti pertama itu mengalami 2 kali kelahiran. Betul, pertama Dilahirkan dia lahir pertama di surga. kedua dia menjadi manusia. Iya, dilahirkan pertama di surga, ada Roh Kudus yang melahirkan dia gitu. Iya, mama Ya. kandungnya. Nah, terus dilahirkan kedua dia di dunia, betul. Betul. Nah, oke. Mama angkat. Kalau di dunia dia dilahirkan, kan tanpa berhubungan badan nih. Dianya tanpa berhubungan badan nih, kan gitu. Kan Betul, gitu. iya. Nah, ketika di surga dia dilahirkan, sekarang dia oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh Roh Kudus. Apakah melalui badan? Ya, iya dong, kan Roh Kudus kan istrinya Bapak, hubungan badan dong. Hubungan badan. Hubungan badan. Iya. Oh, berarti di surga ada kawin mengawin lah kalian juga, ada seks berarti. Ada. Ada Apa bilang nggak ada? lah. Aduh. Oh, kata Kristen nggak ada. Yang nggak Itu ada Tritunggal itu, Udin Petot. Gini, yang nggak ada kawin mengawinkan itu antara ciptaan sesama manusia, memang tidak ada kawin mengawinkan, hidup seperti malaikat. Terus? Tetapi yang namanya perkawinan, asal dari perkawinan itu kan dari Tuhan sendiri. Makanya dikatakan laki-laki dan perempuan itu diciptakan menurut gambar Allah. Laki-laki dan perempuan kan itu kan hubungan seks. Nggak mungkin Betul. laki-laki sama perempuan berdiri lihat-lihatan sampai dunia kiamat, kan nggak kudu main. Nah, itu diambil dari gambar Tuhan yang memang melakukan hubungan intim. Tapi Makanya Luga, Tuhan itu dibilang maha cinta. Luga, kok nggak takut dilaporkan nanti kok sama teman-teman Kristen dengan statement ini? Kan ada ayatnya. Begini, kan ada ayatnya, laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Berarti kan Allah itu kan laki-laki dan Tapi perempuan. kan nggak ada datanya Luga. Bapak dengan Roh Kudus itu berhubungan badan kan nggak ada datanya. Loh, Adam dan Hawa baku-baku main itu memang diambil dari gambar siapa? Kan memang Tidak, karena yang saya Tuhan tanyakan duluan baru kan si nggak ada Adam. datanya gitu loh. Bapak dengan Roh Kudus itu berhubungan Mana sih? badan. Adam bisa ngerti cerot itu kan tahunya dari Tuhan dong. Gimana sih? Siapa lagi? Dia tahu dari siapa coba? Oh, Kan berarti Tuhan yang memberikan. berarti Bapak yang ngajarin Adam. Loh,
Jangankan Bapak yang ngajarin, Adam aja yang ciptain Bapak. Gimana sih lu? Oh, Adam tahu kayak gitu-gituan itu dari Bapak. Ketika Bapak gitu-gituan sama Roh Kudus gitu. Iya, terus maksud lo taunya dari mana? Belajar khusus sama Dajjal. Iya, makanya laki-laki yang membuat Adam itu punya kelamin kan Bapak. Perempuan juga bentuknya seperti itu kan Bapak. Lalu kenapa dibikin berbeda? Supaya ada terjadi kesatuan, yaitu hubungan seksual. Tentu dalam kesucian, bukan dalam percabulan. Itu adalah gambaran dari Tuhan. Tetapi inilah yang dihilangkan oleh gereja untuk nanti mensukseskan proyek akbar, yaitu Yesus bukan Tuhan. Harus caranya begini, kelaminnya harus dihilangkan. Ketika kelamin dihilangkan, Yesus jadi anak Tuhan secara kiasan. Maka dia nggak bisa jadi Tuhan. Tetapi kalau full ada seks antara Bapa dan Roh Kudus, maka Yesus tetap pasti Tuhan. Karena itu adalah spermanya Bapa. Yesus itu spermanya dia. Kalau lo kan sperma bokap lo, ya Yesus spermanya Bapa, sama aja itu. Makanya segambar. Enggak. Manusia Kalau berdasarkan narasi Bible kan nggak ada ini juga gitu loh kan. Di dalam Bible kan nggak ada tertulis ini. Bukan nggak ada. Tapi memang pendetanya di setir Dajjal. Engkau dapat informasi ini dari siapa gitu loh. Kan gua kan nabi, dikasih Nabi. pengamatan. Aduh, Nabi kok nggak ditahu. tahu ini Bang Faruk. Aduh, Bang Faruk ini kurang Nabi. jauh nih mainnya. Nabi ditanya. Kelar juga Kurang ini. jauh mainnya. Wah, kalau mau dibaptis bilang. Dibaptis saja dia Nabi di Sungai Danau Enggak, Toba. makasih juga masih waras aku gitu loh. Justru itulah hal yang Jadi terwaras. gua pikir Nabi Luga nggak waras. Wah parah ini. Masa ada Nabi gak waras? Ada aja Bang Faruk. Udah aja. Ini pertanyaan terakhir nih lo gak pertanyaan terakhir sudah pernah turun ya. Ya. Oke. Tapi kau boleh jawab, kau boleh jawab, kau boleh nggak jawab gitu loh. Boleh nggak jawab gitu loh. Pertanyaanku gini loh, Ga. Pertanyaanku gini. Waktu kecil kau pernah jatuh dari ayunan dulu, Ga? Pernah jatuh pernah. Pernah ya? Saya pernah jatuh waktu saya di Tarutung, itu kan ada tangsi, itu kan kantor polisi. Loh, Kau mati. Aduh, ini pasti habis baterai Nabi ini. Habis baterai ini, Habis yakin Nabi aku. ini baterainya. wifi-nya itu. Lupa dia ngecas ini. Betul. Selalu kayak gini nih. Bang Faruk ini terlalu apa kali dia ini. Aduh. Iya masa Eh, Nabi jatuh, ih gila kali. Jadi habis baterai Nabi kan. Aduh. Nah, Ayo Bang Nabi muncul. Habis baterai itu. Kalau kayak gitu tuh biasanya habis baterai. Sinyal itu keganggu. Enggak, takutnya kena ban dia nih, kena kita nanti nih. Enggak lah, enggak lah. Enggak tahu dia lawannya Nabi, ay. Seru ini. kabur deh Faruk. Seru ini. Tapi banyak juga nggak tahu. Banyak. Jadi dikasih pencerahan sama Nabi Luga kan biar tahu semua. Itu loh. Panggil lagi tuh si Juma, Bang Juma panggil. Kalau Bang Juma nggak mau dia, nggak mau. Nggak mau ngelawan Nabi. Kalau ada Nabi itu Bang Juma dia diam aja. Kan sering dulu skomal kan? Nggak mau. Ah, udah habis baterainya ini. Orang sekawan pun. Bang Juma kan sekawan sama Luga nih. Sama Bang Faru juga kawan. Kemarin kan reuni ketemu tuh. Ya tapi nggak kenal pemahaman Sama- Luga ini, dia nggak paham Faruk ini. Paham Bang Faru paham. Cuma ya namanya juga lagi diskusi ya kan Bang ya. Bisa jadi. Tapi kalau kayak Nora, Zuma, nah dia paham itu. Kayak yang lain-lain tuh kan. Pemalnya Bang Arif, tuh paham itu orang-orang itu. Suka ngumpul bareng itu Bang. Suka ngumpul bareng. Iya.
Ulang tahun Nabi pun datang. Gimana itu Bang kalau Luga. kumpul-kumpul tuh biar gabung-gabung dulu kita. Orang tuh di Jakarta. Jakarta sering itu Bang Luga. Tapi nggak langsung rungkat ya. Ini udah rungkat sebenarnya nih. Pertanyaan refleksi itu ya. Nggak tahu. Lalu murid-muridnya datang dan memintanya. Iya. Tahu kan? Nggak mungkin Yesus kejam. Kalau dia kejam, tidak mungkin dia Yang melapaskan pengampunan dari atas kayu salib. ditanyakan apa Leo? Bapak ampunilah mereka. Siapa Karena mereka tidak, yang bukan. Dengar papi. Iya. Dengar papi. Merujuknya ini kan kepada perempuan itu kan. Dengar kan ya. Perempuan yang datang minta kasihan daripada Tuhan. Nah, itu kan perumpamaan. Tetapi Yesus sama sekali tidak siapa yang menjawabnya. dimaksud Jaing itu loh? Silakan. Ini bukan perumpamaan papi. Tidak dibilang perumpamaan. Berarti perempuan itu anjing. Ini kisah. Nah itulah kan pemahamannya seperti Nora kan. Ah, silakan Makanya saya akan dijelaskan. buka pemahamannya. Tidak mungkin ya. Jadi seperti ada kontradiksi, tetapi kalian mencoba memframing bahwa Yesus kejam, ya, sehingga mengatakan perempuan itu anjing. Nggak mungkin. Sifat Yesus bukan seperti itu. Dia adalah kasih. Ya, nanti sebentar kita bicara tentang kasih yang menyelamatkan. Tetapi sama sekali tidak menjawabnya. Berarti kan bukan berarti Yesus tidak mendengar. Coba tanya, dia mendengar atau tidak? Dia mendengar. Ya, tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah dia pergi. Gitu loh. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Gitu loh. Murid-muridnya malah mendukung. Padahal posisi Yesus bukan seperti itu. Bukan Yesus pura-pura tuli. Ya, dan tidak mendengar. Nah, kemudian jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Apakah seperti itu? Bahwa Yesus datang cuma buat Israel? Yoi. Kalau begitu gugur dong Matius 28. Ya, gugur dong bahwa Kontradiksi Yesus lah. datang untuk menyelamatkan umat manusia. Kontradiksi Gugur dong. berarti. Nah, makanya kita pahami kenapa begitu. Jangan dulu di framing kontradiksi. Kita melihat apa di balik itu. Ya, kamu mengenal kata ujian kan, Papi Gembala? Yang ditanya siapa Ya, yang Nora maksud juga anjing kenal apa itu ujian. Ya, makanya maksud saya jelaskan. siapa? Kenapa saya mengungkapkan kata ujian. Tetapi lihat ayat 25 ya. Tetapi perempuan itu malah mendekat. Dia nggak ciut, sekalipun sudah dikatakan seperti itu. Bahwa dia bukan untuk perempuan itu, tetapi cuma untuk umat Israel. Murid-murid juga mendukung. Tetapi murid-murid tidak mengerti apa yang ada di balik sikap Yesus kepada perempuan itu. Itu yang perlu kita cari tahu. Ya. Tapi Yesus menjawab. Maaf saya 25 dulu ya. Tetapi perempuan itu bukan mundur dengan perkataan itu. Malah dia makin lebih dekat dengan Yesus. Kenapa? Karena dia percaya Yesus yang datangi adalah Tuhan yang berkuasa. Dia tidak mundur. Seharusnya kalau dapat perkataan dia mundur kan? Loh, Yesus menolak, dia cuek. Kalau Papi Gembala ketemu seseorang dan berkata seperti itu, dicuek, nggak dengar. Pasti Papi udah minggat gitu loh. Merasa harga diri kan? Yang Oke, teman-teman, ditanya Pak semoga Leo, nanti saya apa dengarkan dengan yang baik. dimaksud dengan Iya, nanti ke situ. anjing itu Saya loh. mau bicara latar belakang, jangan disela. Kenapa sampai seperti itu? Karena ada alasannya, ada sebab akibat. Ya, begitu. Saya mau berangkat ke Nah, Bunda Nora. ayat 26. Nggak lama lagi. Dengarkan dulu, oke. Ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang sediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Keras ya. Ya. Keras gitu loh. Andaikan misalkan Papi Gembala dikatain seperti itu. Seperti itu. Apa yang terjadi? Saya lempar batu kepalanya. Nah, Kalau ada orang ngatain gua anjing. nah, tetapi Yesus malah apa? Tetapi dia katakan apa? Perempuan itu datang makin mendekat. Oke, kenapa konteksnya seperti itu? Tetapi dia bukan berbicara kepada perempuan itu anjing gitu loh.
Kris mengatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Tidak ditujukan bahwa kata anjing itu pada perempuan yang datang kepada dia, tetapi dia mengumpamakan. Aduh, itu. nalarnya bagaimana ini Nora dan Papi Gembala? Ya, jadi gini, makanya saya akan buka apa maksudnya. Perempuan manusia Dengarkan perempuan dulu. kepada Dikatakan kecuali begini perkataannya ya. mengumpamakannya Kecuali kepada dia katakan siapa? begini, ini Paleo. perempuan itu kan tetap ngotot. Dengarkan dulu. Itu perumpamaan ya. Saya jelaskan kenapa begitu. Ya, saya jelaskan. Jadi dia tidak mengatakan kamu ini adalah anjing, mata patut kamu dilempar dengan batu. Enggak begitu kan? Memang agak Nora kasar dan ya Papi Gembala ngomongnya yang Yesus membawa di narsis sini seperti ya. itu. Bunda Nora ya agak Ya. kasar ya. Iya, tetapi Yesus saya tidak berkatakan kasar. kepada perempuan itu. Dengarkan, Yesus tidak berkata kepada perempuan itu bahwa perempuan itu anjing. Tidak, makanya kenapa? Ya, ada perumpamaan seperti itu. Ya, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak untuk melemparkannya kepada anjing. Ya, artinya begini. Maka kata perempuan itu, benar Tuhan, lihat perkataannya ya, luar biasa teman-teman. Benar Tuhan. Dia mengatakan benar Tuhan. Nih Pak Leo, Namun jangan anjing ke situ itu makan remah-remah Jangan ke dari yang benar jatuh Tuhan, karena dari masih meja ada Tuhan. paragraf. Ya, dengarkan, makanya dengarkan, jangan framing terus ya. Kalian tidak bisa memframing saya, sobat-sobat. Di sini ada pengakuan yang tulus daripada perempuan itu. Ya, dengarkan. Di sini ada pengakuan yang tulus dari perempuan itu. Ya, sekalipun Atau kita sudah cari ada pendeta lain pernyataan aja, keras. Bunda Nora kan ini. Tetapi kayaknya dengarkan Papi Gembala. Dia ingin melihat sampai di mana iman dari perempuan itu. Ya, makanya ada kata yang disebutkan tadi, menguji Oh, gantian perempuan dong. itu ya. Makanya dengarkan kata perempuan, dengarkan ayat 27. Di sini klimaksnya teman-teman. Ayat 27, 28 klimaksnya. Jangan putuskan. Ini inti daripada cerita itu. Dengarkan dulu, diam. Jangan potong. Ini klimaksnya. Kenapa saya katakan klimaksnya? Begini. Ketika dia sudah seperti dihina, seperti ya, tetapi dia tidak dihina. Ya. Ketika dikatakan tetap perempuan itu datang makin mendekat dengan Yesus. saya kirain saya. Lebih dekat dengan Yesus. Ya, teman-teman. Gara-gara nggak konsen gue nih. Maka kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu, dia tidak bilang dirinya kan, saya anjing itu Tuhan. Bukan. Tetapi dia mengatakan begini. Ya. Nah, kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh daripada meja tuannya. Betul. Ya. Anjing yang diumpamakan oleh Yesus, tetap dia dapat makan. Siapa itu? Itu kepada siapa? Dia tetap dapat makan. Dengarkan Merujuk Papi kepada Gembala. siapa? Dia tetap dapat makan. Anjing itu merujuk kepada siapa? Saya anu dulu, mute kamu Nora. Dengarkan dulu. Iya, sobat, ya, Nora. jaing itu kepada Dengarkan siapa? dulu ya. Itu yang ditanya. Jangan Kalau nggak saya dipotong. tanya yang lain. Kenapa sih kalian memotong untuk melihat kebenaran? Ya, benar Tuhan. Ya, kalau dia dia tersinggung, perempuan ini tersinggung, dengarkan dulu. Kalau perempuan ini tersinggung, maka dia tidak mengatakan benar Tuhan. Namun, lihat ya kata-kata berikutnya ini. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh daripada meja tuannya. Artinya perempuan ini tidak bergeming sedikit pun. Ya, Mana saya hitam. Kemana Artinya, ya dia tidak bergeming, dia tetap percaya. Dia tetap Aritonang percaya kepada kemana, Kristus sebagai Aritonang? Tuhan. Dia mau berangkat bang, bisnya dari tadi di sini nunggu, nggak mendingan dia berangkat. Orang dia mau berangkat berangkat atau takut sama saya Nah, jadi ya, saya clearkan Nah, sudah saya mau mau klimaks takut teman-teman ya. dengan- Ya, dengarkan. Bukan mutar, saya masih pada konteks. Jangan framing, Pak B. Saya udah tahu pola kamu. Saya tidak akan bergeser. Ya, jadi gini. Udahlah kalau begitu saya Artinya cari tetap di sini pendeta dia lain minta aja. jatuh. Dengar dulu, Papi. Bagaimana sih? Kamu kalau ngomong saya potong-potong pasti kamu nggak suka. Enggak dari tadi Pak Leo, Sini udah ya, hampir bentar. 1 jam. Masih pada konteks tetap anjing itu.
Iya, yang ditanya siapa yang Dengarkan dimaksud anjing ini? Dengarkan Gitu loh. pernyataan yang mengharukan Nah. di sini ya, Papi. Ini pernyataan yang mengharukan daripada perempuan ini, ya. Oke. Udah, saya pamit dulu lah, Pak Leo, nantilah kita gabung lagi ya. Saya pamit dulu ya. Nah, kalian nggak mau menerima kan? Takut Tuh juga ya, ditanya teman-teman. balik. Saya lanjutkan. Nah, demikian tadi kamu sebenarnya. Saya kalau sudah luga katanya yang ngomong itu saya bawanya mau tertawa aja. Kalau apa saya seandainya jumpa sama dia ini saya kompor-kompori aja ya. Orang-orang Kristen kan marah dia mengaku nabi itu, lalu saya sampaikan saja itu memang ternubuat itu di dalam kitab mereka itu ya. Seorang nabi dihormati di mana-mana, namun di asas kampungnya sendiri dia ditolak gitu ya. Jadi dia ditolak pada kaumnya gitu. Itu tertulis di dalam kitab mereka. Nah itu tambah panas, yang Kristen-Kristen luganya tambah semangat. Jadi sudah terbiasa dia naik ke surga, turun bumi, naik lagi, masuk ke dalam neraka. Lucu ya kalau sudah luga ini. Baik, kamu Simin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ribda sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.